Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Laila Qudsi, mahasiswi Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan nomor induk mahasiswa 2004011110182. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang gangguan identitas disosiatif atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah kepribadian ganda. Baik teman-teman, umpamakan tubuh Anda adalah sebuah kapal dan Anda adalah kaptennya. Kapal ini sepenuhnya di bawah kendali Anda sendiri. Setiap tindakan dan keputusan diambil oleh Anda. Namun, bagaimana jika dalam satu kapal terdapat lebih dari satu kapten? Bagaimana jika ada 2, atau 5, atau 10 kapten? Masing-masing memiliki tujuannya sendiri dan masing-masing menunggu gilirannya untuk berlayar. Tentunya hidup seperti ini terdengar kacau, namun inilah realitanya bagi para penyandang kepribadian ganda atau dissociative identity disorder. DID atau dissociative identity disorder merupakan gangguan kejiwaan yang banyak menuai pertanyaan. Apa yang sebenarnya dirasakan oleh penyandang kelainan ini? Apa yang menyebabkannya? Dan adakah cara untuk menyembuhkannya? Baik, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video berikut ini. Dissociative Identity Disorder atau DID merupakan kondisi di mana di dalam satu individu terdapat 2 atau lebih kepribadian. Kepribadian berbeda tersebut dikenal juga dengan istilah alter ego, singkatnya alter. Sementara kepribadian yang original atau kepribadian utama kita dikenal sebagai host. Ciri utama dari DID adalah dissociation atau rasa terlepas dari pikiran sendiri. Seseorang penyandang DID akan mengalami ini ketika dirinya diambil alih oleh alternya. Fenomena ini dikenal dengan istilah switch. Ketika berada di bawah kendali salah satu dari alternya, seorang penyandang DID biasanya tidak sadar, sehingga ketika dia bangun kembali, dirinya tidak akan ingat apapun yang terjadi saat di bawah kendali si alter. Meskipun demikian, terkadang ada situasi di mana penyandang DID dapat melihat apa yang terjadi saat tubuhnya diambil alih. Namun, ini hanya dapat terjadi jika diizinkan oleh alternya. Seorang penyandang DID dapat memiliki ratusan alters. Namun, jumlah rata-rata alter bagi penyandang DID adalah kurang lebih 10. Setiap alter memiliki kesadarannya sendiri. Mereka memiliki nama serta kepribadian unik yang berbeda dari hostnya. Ketika alter mengambil alih seorang host, tingkah laku, cara bicara, lagak, postur, dan banyak aspek kepribadian lainnya dari host berubah total. Seperti contohnya, seorang penyandang DID yang dominan menggunakan tangan kanan dapat berubah menjadi kidal ketika diambil alih oleh alternya. Alter-alter yang ada dapat berbeda gender dan berbeda umur dari hostnya. Beberapa penyandang DID bahkan memiliki alter yang tidak berwujud manusia. Setiap alter memiliki perannya sendiri. Oleh karena itu, mereka memiliki wujud yang berbeda-beda. Misalnya, alter dalam bentuk wujud robot mungkin saja timbul untuk menekan emosi dalam situasi yang penuh stres. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan DID? Penyebab gangguan kepribadian ganda umumnya adalah trauma masa lalu. Kelainan ini merupakan mekanisme pertahanan psikologis saat mengatasi trauma. Misalnya, pelecehan seksual atau trauma emosional maupun fisik yang dialami saat kanak-kanak.
Selain itu, pemicu kondisi ini mungkin muncul karena faktor lingkungan, seperti kejadian yang mengancam nyawa, bencana alam, dan stres. Selain itu, perilaku orang tua yang tidak menentu dan menimbulkan ketakutan bisa juga jadi penyebabnya. DID diperkirakan timbul akibat trauma berat yang dialami berulang kali saat masih kecil, seperti pelecehan seksual. Teorinya adalah alter timbul untuk melindungi anak yang sedang melalui kejadian traumatis dengan cara menampung trauma dan ingatan-ingatan pahitnya. Contoh kasus DID paling suram adalah Jenny Haynes yang memiliki lebih dari 2000 alters akibat pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayahnya sendiri saat dia masih kecil. Alter pertamanya yang timbul adalah anak kecil yang bernama Symphony yang mengambil alih saat Jenny dilecehkan. Apabila kalian masih skeptis mengenai DID, mungkin kalian akan terkejut untuk mendengar bahwa Symphony bersama 5 alter lainnya Jenny dijadikan saksi dalam persidangan yang akhirnya menjatuhkan hukuman kepada ayahnya. Masih banyak yang kita tidak ketahui mengenai DID. Namun, yang kita ketahui secara pasti adalah bahwa DID atau kepribadian ganda ini tidak dapat disembuhkan. Kondisi ini termasuk gangguan mental kronis dan berlangsung seumur hidup. Seorang penyandang DID harus belajar menjalani hidup bersama dengan alter-alternya. Menempatkan diri di situasi atau hubungan yang traumatis akan membuat alter muncul lebih sering. Maka ada pentingnya untuk menjalani terapi supaya penyandang DID dapat menghadapi situasi tegang tanpa terus-menerus switching ke alternya. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir perilaku kepribadian ganda ini yaitu dengan melakukan terapi. Psikoterapi dapat berupa konseling, terapi perilaku kognitif, dan terapi psikososial. Pengobatan kepribadian ganda yang lain adalah obat yang diresepkan oleh dokter atau psikiater, dapat berupa antidepresa untuk mengatasi depresi, serangan panik, dan kecemasan. Lalu kita juga bisa melakukan hipnoterapi, karena hipnoterapi dapat digunakan untuk membantu mengakses ingatan yang disembunyikan dan mengelola beberapa perilaku yang bermasalah serta mengintegrasikan kepribadian menjadi tahu. Lalu kita juga bisa menggunakan terapi tambahan berupa terapi seni atau gerakan guna membantu orang terhubung dengan bagian pikiran mereka yang disembunyikan karena trauma. Ada juga nih beberapa gejala yang dialami oleh orang-orang dengan gangguan ini. Antara lain, yang pertama itu seseorang seperti memiliki 2 identitas atau lebih dalam satu tubuh dan sangat mempengaruhi perilaku. Tiap identitas memiliki memori, perilaku, dan pemikiran yang berbeda-beda. Perubahan ini mungkin dapat dilaporkan oleh penderita atau bisa juga diobservasi oleh orang lain. Lalu gejala yang selanjutnya yaitu adanya memori yang tidak diingat dalam aktivitas sehari-hari, informasi diri, ataupun kejadian traumatis yang dialami. Lalu yang ketiga, orang tersebut merasa seperti terdapat orang lain dalam tubuhnya. Yang selanjutnya, orang tersebut bisa berperilaku di luar karakter sebenarnya. Selanjutnya, merasa asing dengan diri sendiri, seolah-olah menjadi orang lain, dan sering menyebut diri sendiri dengan kata kami atau kita. Lalu, gejala yang selanjutnya yaitu orang tersebut dapat menulis dengan gaya tulisan tangan yang berbeda-beda. Nah, jadi jika ada teman-teman sekalian yang mungkin mengalami gejala-gejala yang telah disebutkan tersebut ataupun
melihat seseorang mengalami gejala tersebut, maka kita bisa melaporkan ke orang tua, ataupun ke guru, ataupun ke orang yang lebih dewasa dan lebih paham tentang kesehatan mental. Jadi jangan disepelekan ya teman-teman. Mungkin beberapa dari kalian yang menonton video ini merasa bahwa DID atau kepribadian ganda hanyalah kondisi yang dibuat-buat, hanya untuk menarik perhatian. Tapi jika Anda berpikir demikian, coba tanyakan pada diri Anda sendiri. Untuk apa seseorang susah payah mengecap dirinya sebagai orang yang memiliki kelainan mental yang hanya akan mempersusah hidupnya sendiri? DID itu nyata, dan banyak pakar psikolog juga berkata demikian. Para penyandang DID adalah korban dari pelecehan dan trauma yang berkepanjangan. Kita semua memerlukan bantuan orang lain ketika menghadapi waktu-waktu yang sulit. Tapi bagi penyandang DID, bantuan tersebut datang dari diri sendiri. Baik teman-teman, sekian untuk video kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Thank you for watching this video. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya Bella Laila Kutsi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.